Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hadirun, a'azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita lanjutkan ta'liq ala kitab Umdatul Ahkam ta'lif al-allamah al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Faqad naqala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi bab at-tashahhud an Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqiyani Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu faqala ala uhdi laka hadiyah. Satu saat Abdurrahman ibn Abi Layla, seorang ulama tabi'in, beliau bertemu dengan Ka'ab ibn Ujrah, sahabat Nabi SAW. Kemudian sahabat ini mengatakan, maukah kalau aku berikan hadiah untukmu? Kemudian dia mengatakan, tentu. Qala kunna ma'an Nabi SAW. Kata Ka'ab, saya pernah bersama dengan Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaik. Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik. Akan tapi yang ingin kami tanyakan, bagaimana kami bisa bersolawat kepadamu? Kemudian Nabi SAW membacakan, mengajarkan agar saat kita bersolawat dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nabi SAW mengajarkan kepada Ka'ab ibn Ujrah untuk membaca salawat kepada Nabi SAW dengan lafaz ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Lafaz ini, ikhwas sekalian, lafaz tentang salawat kepada Nabi SAW yang diajarkan oleh beliau. Lafaznya bermacam-macam. Ada lafaz ini, demikian juga di dalam riwayat Bukhari yang tersendiri di dalam Kitabul Anbiya disebutkan ketika menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Demikian juga saat membaca tentang permohonan barakah, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini yang ada dalam riwayat Imam Bukhari, tapi dalam Kitabul Anbiya. Namun yang disebutkan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah itu dengan lafaz tadi yang langsung kama sallaita ala ali Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim. Sebagaimana yang tadi kami sebutkan, lafaz salawat yang sahih itu banyak, bukan hanya ini saja. Dan kita harus tahu, minimalnya kita pernah membaca, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain yang membaca salawat, lafaz salawat yang berbeda. Selama hadisnya adalah sahih dari Nabi SAW dan makbul, hadisnya diterima untuk diamalkan, maka tidak mengapa untuk diamalkan. Sehingga setiap lafaz salam, lafaz salawat, bahkan lafaz-lafaz yang lainnya, doa istiftah, termasuk doa ruku, termasuk doa sujud yang datang dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih, dengan riwayat yang sahih, maka boleh untuk kita baca pada saat salat kita. Demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ka'ab ibn Ujrah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma berarti ya Allah.
salli ala Muhammad, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Dan yang dimaksud dengan salawat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana tafsir Abu Aliyah di dalam riwayat Al-Bukhari, thana'uhu fil mala'il a'la, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala banyak memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat di langit. Jadi saat kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi, apa maksudnya? Maksudnya kita minta kepada Allah agar Allah banyak memuji-muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat di langit sana. Ini makna salawat Allah Azza wa Jal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika disebutkan wa ala ali Muhammad, dan berikan pula, curahkan pula salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad? Siapakah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makna am, ada makna khas, ada makna umum, ada makna khusus. Makna khusus mencakup putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Demikian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebagian ulama mengatakan istri Nabi lain. Demikian juga Banu Hashim, Banu Al-Muttalib. Demikian juga Alu Ja'far, Alul Harith, Alu Aqil, keluarga Aqil, keluarga Ali, Al-Fadl. Ini termasuk bagian dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu mencakup mereka, Bani Hashim, Bani Muttalib, mereka-mereka yang masuk Islam, maka merekalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencakup keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Al-Harith, ya. Ini termasuk keluarga atau yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna secara umum. Adapun makna secara khusus, adapun makna secara umum yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jami'u atba'ih, semua yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dinih, mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan keluarganya. Termasuk kita hari ini. Siapa yang mengikuti dakwah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi, maka dia keluarganya. Maka dia keluarganya. Dan ini lebih umum tentunya, lebih umum. Jadi makna keluarga Nabi ada dua. Makna secara khusus adalah keluarga-keluarga dekat beliau yang masuk Islam, baik anak-anaknya, istri-istrinya dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Harith. Demikian juga keluarga Fadl. Ini termasuk keluarga Nabi SAW secara khusus. Adapun secara umum, maka semua yang mengikuti Nabi SAW, mengikuti ajarannya, ini disebut dengan keluarga Nabi SAW. Sehingga ketika seorang Muslim membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka kita termasuk dari mereka yang didoakan oleh sesama Muslim pada saat solat mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada keluarga Nabi Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Kenapa yang menjadi contoh atau yang menjadi ukuran adalah Nabi Ibrahim? Yang pertama, Nabi Ibrahim kita tahu Abul Anbiya. Beliau adalah bapaknya para nabi. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim pasti keturunan Nabi Ibrahim. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim pasti keturunan Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam di samping beliau juga ulul azmi, beliau juga Khalilullah. Beliau termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Azza wa Jal, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai kekasih. Telah menjadikanku sebagai kekasih, Khalil. Khalil itu kekasih, yaitu maksudnya adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari hamba-hambanya dua yang menjadi khalilnya, menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ditanya siapa yang dimaksud dengan Khalilullah, kekasihnya Allah, maka kita jawab yang dimaksud dengan Khalilullah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Dan Khalil itu diambil dari khullah, diambil dari cinta kasih artinya. Dan kalimat Khalil ini tentu lebih tinggi derajatnya daripada mahabbah, daripada hanya sekedar cinta. Maka ketika kita mensifati Nabi dengan Khalil, ini lebih sesuai dengan hadis Nabi SAW daripada mensifati Nabi SAW dengan kalimat Habib, dengan kalimat Habibullah. Karena mahabbah itu dunal khullah, karena mahabbah itu derajatnya di bawah khullah, Habib itu derajatnya di bawah Khalil, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW adalah Khalilullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, berikan barakah kepada Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud dengan barakah? Yang dimaksud dengan barakah adalah al-khairul kathir al-mustamir. Yang dimaksud dengan barakah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Kebaikan yang banyak dan langgeng. Ketika kita mengatakan Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah, berikan barakah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul, tidak ada kebaikan melainkan pernah diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana kesaksian para sahabat, fama min khairin illa wa qad dalla ummatahu ala dhalik. Tidak ada kebaikan melainkan Nabi SAW pernah mengajarkannya. Maka saat kita mendoakan semoga Nabi SAW mendapatkan kebaikan yang banyak dan langgeng, ini akan bisa dirasakan juga oleh semua umatnya. Jadi kebaikan yang kita doakan untuk Nabi bukan hanya terbatas dengan waktu ataupun tempat, tapi al-kathirul mustamir, al-kathirud daim, banyak dan langgeng, banyak dan langgeng. Kita selalu mendoakan itu sehingga berkah tersebut bisa dirasakan juga oleh umat-umatnya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad tadi sudah kita pelajari bersama, dan makna umum tentu lebih memberikan manfaat untuk semua kaum muslimin. Karena yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW adalah atba'uhu ala dini. Siapa saja yang mengikuti Nabi SAW, mengikuti agamanya, mengikuti syariatnya, menghidupkan sunnahnya, maka dia adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan barakah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Di antara barakah keluarga Nabi Ibrahim sudah diuji oleh Allah Azza wa Jalla ketaatan mereka, yang muslim tentunya, yang tidak kafir, apalagi yang menjadi para anbiya, para nabi, teruji dengan ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan. Apalagi Allah Azza wa Jal memuji Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan muslima, ya, sampai dipuji oleh Allah Azza wa Jal bahwasanya Nabi Ibrahim adalah hanifan, sebagai sosok nabi yang lurus, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tidak mengajarkan kesyirikan, qanitan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inna Ibrahim kana ummah, beliau adalah imam yang patut untuk dicontoh. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan anittabi' millata Ibrahim, ikutilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Inilah salah satu lafaz yang disunnahkan untuk dibaca pada saat
bersolawat kepada Nabi SAW di dalam solat. Bersolawat kepada Nabi SAW di dalam solat. Dan tidak boleh kita mendatangkan lafaz-lafaz solawat dari diri kita sendiri pada saat solat, karena lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW pada saat solat itu tentunya terbatas, walaupun bukan hanya satu. Jika di antara kita ada yang menghafal semuanya dari beberapa lafaz yang diajarkan oleh Nabi, tentu sangat baik, karena dengan kita hafal dan terkadang di solat ini mempraktekkan doa salawat ini, pada saat solat yang lain membaca salawat yang lain yang ada dasarnya, ada dalil yang sahih, ini tentu akan ikut menjaga sunnah Nabi SAW. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, ketika Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, ala uhdi laka hadiyah, ala uhdi laka hadiyah, maukah kamu kalau aku memberikan hadiah kepadamu. Faedah yang bisa kita ambil bahwasanya al-hadiyah al-ghaliyah hiyal ilm asy-syar'i. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadiah yang termahal, hadiah yang termahal di mata para salaf rahimahumullahu ta'ala adalah hadiah berupa ilmu, hadiah berupa ilmu din, ilmu agama, apalagi tentang solat yang akan bisa menyempurnakan pahala solatnya. Maka Ka'ab ibn Ujrah, seorang sahabat Nabi ini, supaya menarik perhatian Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah, beliau menyampaikan, ala uhdi laka hadiyah. Karena biasanya orang ketika memberikan hadiah umumnya materi, umumnya harta. Tapi para salaf sebagaimana banyak riwayat, mereka saling memberikan hadiah justru bukan dengan harta. Kalau Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah antara kalian sehingga akan tercipta rasa sayang sesama antar kalian. Maka hadiah walaupun berupa ilmu ini justru akan semakin mengingatkan kita sampai nanti di akhirat, Jadi para salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka lebih senang untuk memberikan hadiah berupa faidah ilmu, berupa hadis Nabi SAW, sebagaimana Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika beliau menjabat sebagai khalifah memberikan hadiah untuk satu masyarakatnya itu dengan mengajarkan zikir-zikir ba'da salat. Itu menunjukkan para salaf rahimahumullahu ta'ala sangat senang untuk memberikan hadiah berupa ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ka'ab ibn Ujrah, kaifa alimna kaifa nusallimu alaik, alimna kaifa nusallimu alaik. Faedah yang bisa kita ambil, anna talabal ilm la budda min at-tadarruj syai'an fa syai'an. Belajar ilmu agama itu harus bertahap, sedikit demi sedikit. Tidak bisa kita belajar ilmu agama dalam satu waktu minta langsung pintar semuanya, tidak bisa. Kalau Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla berapa tahun? Berapa tahun menerima wahyu? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu Nabi SAW menerima wahyu. Artinya perjalanan beliau menuntut ilmu itu juga butuh waktu. Oleh karena itu para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka mengatakan, man talabal ilma jumlah dhahaba jumlah. Siapa yang belajar ilmu borongan, siapa yang belajar ilmu agama dengan cara borongan, pengennya cepat kilat, dhahaba anhu jumlah, maka ilmu tersebut akan hilang borongan juga, akan cepat terlupakan. Tapi ketika ilmu itu dipelajari sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran, ayat Al-Quran sedikit demi sedikit, ada yang ibtidai tanpa sebab dan ada yang dengan sebab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, linuthabbita bihi fuadak, supaya hati ini lebih kuat, hafalannya kuat, ingatannya kuat. Demikian juga ketika ada masalah menjadi lebih tahan.
itu fungsinya kita belajar ilmu itu sedikit demi sedikit. Maka alhamdulillah proses belajar yang ada di negeri kita itu juga dimudahkan dari mulai tingkat SD, tingkat SMP, tingkat aliyah dan selanjutnya. Ini di antara tahapan yang penting untuk kita ikuti. Penting untuk kita ikuti. Jadi belajar ilmu itu jangan sampai belajar kilat. Dengan demikian santri, seorang talib ilm, demikian juga saat ingin belajar, ingin istifadah dari belajar yang dia lakukan, jangan model sistem kebut semalam. Santri yang belajarnya sistem kebut semalam, mau ujian baru belajar, saya yakin pada saat ujian banyak yang blank, banyak yang lupa. Tapi kalau belajarnya dicicil, ada ujian, nggak ada ujian, ada tugas, nggak ada tugas, dia tetap belajar, murajaah, mengulang-ulang pelajaran yang telah lalu, terus diingat, diringkas, difahami, tanya, memperluas ilmunya dengan bacaan-bacaan yang lain yang membahas pembahasan yang mirip dengan pelajaran. Ini tentu akan lebih menguatkan ilmu pada seorang talib. Kemudian Ka'ab mengatakan, kaifa nusalli alaih? Kalau kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu dalam salat, lantas bagaimana untuk bersolawat kepadamu wahai Rasulullah di dalam salat? Di sini faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya as-su'al miftahul ilm. As-su'alu miftahul ilm, bahwasanya bertanya itu merupakan kunci untuk mendapatkan ilmu. Salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu adalah bertanya. Dengan bertanya. Maka seorang talib apalagi tidak faham, yang belum faham pelajaran, tanyakan. Bahkan yang ragu dengan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, ditanyakan kembali, yang benar mana ya Ustaz? Faham saya benar apa enggak? Maksudnya ini seperti ini, definisi ini seperti ini, dan demikian. Sebagaimana kita tahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dipuji oleh Nabi SAW, turjumanul Quran, dia seorang ahli tafsir Quran. Beliau mengatakan bilisanin Saul, mendapatkan banyak ilmu dari Nabi karena banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ilmu tersebut, tentang ilmu din. Mumpung kesempatan Nabi masih ada, maka beliau bertanya. Bahkan sengaja beliau nginep di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi SAW, tujuannya supaya melihat langsung praktek Nabi SAW dalam ibadah di malam hari, juga bertanya kepada Nabi SAW. Inilah kegigihan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam menuntut ilmu. Bahkan lebih ajib lagi, beliau seringkali menunggu Rasulullah keluar dari rumahnya di saat fajar, di saat waktu sahur, ya, menunggu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, supaya apa? Supaya begitu beliau keluar rumah langsung ditanya oleh Ibnu Abbas tentang ilmu-ilmu Islam yang beliau belum fahami. Maka bertanya ini adalah cara untuk kita mendapatkan ilmu. Bisa ditanyakan masalah-masalah agama yang belum difahami, atau pelajaran yang sudah diajarkan tapi belum faham, atau untuk menguatkan yang sudah dipelajari tapi masih ragu. Apalagi kalau ada tafsilat, ada perincian-perincian, ini jika ditanyakan maka ini akan lebih bermanfaat. Dan bertanya ini manfaatnya untuk kita dan juga untuk yang lain. Apalagi jika pertanyaannya di kelas, di masjid, kita bertanya tapi ilmu tersebut juga sampai kepada yang lain. Dan boleh jadi ustadznya ketika bertanya memberikan tambahan ilmu, Mana buktinya? Nabi SAW ketika ditanya tentang air laut, apakah suci atau tidak suci, apa jawaban Nabi? Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat bijaksana. Beliau mengatakan, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Airnya suci dan bangkainya halal. Padahal yang ditanya tentang hukum saja, tapi dengan bertanya kemudian ada tambahan ilmu, yaitu tentang hukum bangkai-bangkainya. Maka semua bangkai air, hewan air, ini hukumnya halal.
Itu diantara faidah ketika kita bertanya kepada guru. Kemudian diantara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, min alfadhis salawat ala nabi fi salah, diantara lafaz salawat kepada Nabi SAW dalam salat adalah lafaz tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu lafadznya. Dan yang membaca yang lain dengan lafadz yang sahih lainnya, ini juga disunnahkan. Baik, itu saja faidah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya mohon maaf dengan tulisan-tulisan soal seperti yang kita berlakukan pada semester lalu. Untuk hari Rabu tidak ada pertanyaan. Jadi pertanyaan hanya hari Senin dan Kamis. Ini untuk kajian ana pribadi, dan di saat kajian ustadz yang lain silahkan bisa ditanyakan. Dan mohon untuk takmir bisa menyimpan soal-soal ini untuk bisa kita bahas biidznillah ta'ala besok. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.